Halo semuanya, ini adalah rekaman dari instruksi assignment 2 untuk mata kuliah estetika. Eh, kita akan mulai dulu. Briefnya adalah buatlah sebuah mock-up draft pameran yang terdiri dari 8 seleksi poster advertising yang sifatnya ilustratif. Nah, ini nanti akan saya jelasin seperti apa maksudnya poster advertising yang ilustratif. Jadi yang diminta adalah dari 5 topik bahasan kita yang kalian udah tahu ada di minggu 8, 9, 10, 11, 12. Pilih hanya satu dari materi minggu itu, dan semua materi yang ada di minggu tersebut boleh digunakan sebagai tema bahasan di situ ya. Nah, jadi yang perlu dipilih hanya satu. Apabila ada kemungkinan untuk dia cross menyeberang dari minggu ke minggu, apabila dia masih erat hubungannya, dia tidak masalah, tapi bukan berarti dia boleh dicampur aduk dari antara banyak minggu, karena memang kita sudah menstruktur cara bahasan kita ini supaya dasar-dasar pemikirannya sudah terklasifikasi dengan baik. Nah, jadi saya perlu ingetin lagi, hanya satu aja. Di dalam satu minggu itu akan ada lumayan banyak teori dan konsep yang bisa kalian pilih. Jadi kali ini sifatnya agak mirip dengan esai yang lalu. Jadi kita boleh memilih beberapa teori dan konsep yang dipakai untuk membaca atau membingkai si pameran ini, ya. Nah, berapa banyak poster yang harus dicari? Di sini disebut ada 8 poster advertising yang berhubungan dengan topik yang kalian pilih. Gitu. Jadi, 8 poster ini tentunya harus kalian cari online. Sebisa mungkin kalau seandainya bisa dapat nama desainernya atau bisa dapat dari campaign apa atau di issue oleh siapa, itu ikut ditaruh informasinya. Tapi saya juga paham biasanya advertising seperti ini minim informasi di belakangnya. Tapi kalau seandainya kalian bisa dapat, tolong dicatat dan diikut sertakan ya supaya jelas. Beserta tahun dan desainernya juga. Nah, terus poster advertising ini bisa berasal dari apa aja. Advertising poster itu banyak ya, tentunya dari banyak bidang advertising. Jadi boleh dari produk misalnya, bisa kosmetik, bisa fashion, bisa yang lain-lain juga sebetulnya, barang-barang apapun ya yang bisa diperjualbelikan dan dipasarkan. Jadi boleh tidak terbatas hanya pada kosmetik atau fashion. Cuman biasanya memang banyaknya kosmetik dan fashion ya biasanya. Tapi kalau mau lebih dari itu, elektronik atau apa, selama dia ilustratif sifatnya, silakan aja. Terus film juga banyak ya, poster film kita bisa lihat. Kalian bisa cari juga film-film Hollywood, udah segudang, bisa tinggal diseleksi. Terus game juga boleh, kalau mau dicari. Terus jasa juga biasanya ada, tapi biasanya lebih sedikit. Terus juga ada call to action atau iklan layanan masyarakat biasanya. Seperti di Inggris ada yang safe travels di kereta bawah tanah mereka, misalnya itu ada banyak iklan-iklan seperti itu. Atau jangan mengemudi ketika sedang mabuk gitu, itu juga banyak ya poster-poster seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya sampel poster kalian ini dia crossing genre dari film ke game, game ke produk misalnya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi silahkan aja, bukan berarti harus produk-produk semua, film-film semua, nggak harus begitu. Boleh crossing di antara ini semua. Selama lagi-lagi bingkainya masih pada topik yang sama. Nah, langkah kerja dari assignment 2 sampai menuju UAS ini adalah, pertama, begitu assignment 2 ini briefnya dimunculkan ke kalian, tentunya kalian harus menentukan tema dari poster yang mau dicari. Jadi kalian harus tentuin dulu, misalnya temanya tentang eksploitasi lingkungan.
Ya berarti tema kamu akan di situ, dan nanti apa yang mau dicari, bahasannya seperti apa gitu di ilustrasi-ilustrasi yang muncul itu. Jadi tentunya akan ada banyak sekali kombinasi yang bisa dimunculkan ya dari teori dan konsep ini dan si topik yang kamu pilih atau temanya itu. Nah, ini dasarnya bingkai pameran ya. Tadi topik, tema itu adalah bagaimana kalian membingkai si poster-poster itu. Nah, terus assignment 2-nya ini ada yang tadi ya, jadi survei 8 poster. Nah, ini assignment 2. Nah, pada versi UAS-nya, setelah kalian kumpulkan 8 poster tersebut, nanti kalian harus bikin juga pengantar pameran. Jadi mock up pengantar pameran. Nah, jadi setelah kalian survei itu semua, kalian juga harus mampu mengupas si karyanya dan apa estetikanya di situ. Nilai estetikanya di mana. Ya. Nah, jadi kali ini bukan hanya proses membaca karya seperti yang kita lakuin di UTS lalu, tapi kalian mulai dari menyeleksi. Jadi kalian harus belajar mendeteksi juga nilai-nilai estetika yang ada di poster-poster itu, lalu kalian jabarkan dalam bentuk pengantar pamerannya. Ya. Nah, coba kita bahas dulu sekarang. Poster advertising yang sifatnya ilustratif itu seperti apa? Seperti ini. Jadi ada beberapa poster yang terpampang di sini atau iklan. Fillet of Fish dari McDonald misalnya. Dia mencoba untuk menggambarkan burger yang seperti akuarium kecil. Terus ada poster film di situ yang menggambarkan kotanya ada di pikiran si subjek karakternya itu. Nah, ini ada tentunya banyak bahasan yang kita bisa kupas dari sini ya, dari poster film ini, mau secara si laki-laki itu menyajikan diri, secara subjektivitas dia, atau bisa juga dari bagaimana secara simbolis, makna ya, secara makna, kota itu kenapa ditempatkan di kepala dia gitu. Nah, itu juga ada banyak yang bisa dibahas dari situ pokoknya. Terus yang ketiga adalah itu ajakan ya, jadi poster yang sifatnya lebih ajakan. Ini termasuk salah satu prinsip yang ada di bahasan minggu ke-8, yaitu ada salah satu teori Gestalt itu ya sebetulnya. Jadi bisa dicoba dibayangkan apa tuh maknanya di situ. Ada 3 figur manusia di situ, ada bayi, ada ibu dan ayah, dan di tengahnya ada ruang hampa yang membentuk sesuatu. Nah, itu sudah menyebabkan pesan sendiri. Nah, yang perlu dihindari di sini adalah jangan mencoba mencari poster yang sifatnya kurang ilustratif atau tidak ilustratif. Kalau masih bisa dideteksi maknanya, kalau yang kurang ilustratif mungkin masih bisa, tapi yang non ilustratif akan sangat sulit. Misalnya produk fotografi seperti ini. Kurang ada yang bisa dibahas dari sini, nilai estetikanya. Dia hanya murni pada level tampak formal aja, tapi dia minim makna. Dan itu akan menyulitkan kalian kalau seandainya kalian ambil poster seperti ini. Ya, jadi saya dorong untuk mencoba membaca makna juga lewat karya-karya yang sifatnya ilustratif. Oke, kapan due date dari assignment ini? Assignment ini ada due-nya ada di tanggal 20 Januari 2022. Jadi itu setelah pertemuan terakhir minggu 13 kita. Jadi masih pada minggu yang sama, minggu ke-13, tapi di hari Jumat atau Kamisnya kalau saya nggak salah. Jadi masih ada banyak waktu dari sekarang hingga nanti. Kalian masih boleh cari-cari poster itu, diseleksi dulu, dikumpulin dulu, dan dicari yang mana yang paling cocok nanti. Oke, jadi langkah kerjanya seperti apa? Bahas dan cari benang merah dari tiap poster yang kalian kumpulkan tersebut lewat teori dan konsep yang sudah dibahas di minggu 8 sampai 12 itu. Nah, yang dimaksud benang merah di sini adalah kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bahas tentang eksploitasi lingkungan, tapi menggunakan satu teori yang misalkan namanya
subjectivity misalnya gitu. Atau mitos budaya. Nah, berarti di setiap 8 poster kalian itu harus ada yang bahasan mitos budaya tersebut. Gitu. Nah, itu supaya jelas ya bahwa seperti seolah-olah semua poster itu terjahit dengan mitos budaya, benang mitos budaya itu. Jadi di ke-8-8-nya harus ditemukan itu gitu. Atau bisa juga mitos budaya dan subjectivity misalnya ya. Berarti di ke-8 poster itu harus mengandung bahasan subjectivity kalau ada. Seperti gitu. Nah, terus kriteria apa yang bikin nilai kalian jadi bagus? Kriteria baik dari mockup pameran ini adalah 1, bingkai topik pameran yang jelas kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya memang ngomongin tentang eksploitasi lingkungan, berarti ke-8 posternya harus betul-betul eksploitasi lingkungan dan topiknya apa gitu. Appeal konsep mitos budaya lewat eksploitasi poster eksploitasi lingkungan misalnya. Atau seperti yang saya contohin di sini, daya pikat pria dalam advertising. Nah, jadi kalau kalian membayangkan misalnya nanti poster yang kalian kumpulin adalah poster-poster advertising parfum untuk laki-laki. Misalnya gitu, ada 8. Nanti kamu harus bahas gitu kan. Bagaimana laki-laki ditampakkan, apa hubungannya parfum itu dengan seksualitas laki-laki misalnya. Itu akan muncul banyak di situ. Nah, terus poin kedua, ada benang merah dalam tanda petik yang jelas dari seleksi poster-poster terhadap bingkai topik. Nah, jadi kayak misalnya tadi daya pikat pria dalam advertising, berarti dia bahas dengan teori 1 dan 2, misalnya ada subjectivity dengan apa gitu, komoditas. Berarti di 8 poster itu harus diperlihatkan sama kalian melalui pengantar pameran itu nanti bahwa ada bahasan tentang subjektivitas di situ dan tentang komoditas. Diri sebagai komoditas misalnya, atau tubuh sebagai komoditas. Terus ketiga, membahas pada pengantar pameran, di pengantar pamerannya artinya ya, teori dan konsep yang tepat untuk digunakan. Nah, jadi itu sih kira-kira kriteria yang bikin nilai kalian bagus itu. Dia cocok apa enggak pergerakannya dari semua pilihan-pilihan itu dan bagaimana kalian merajut itu semua. Kira-kira itu ya. Brief pengumpulan. Untuk assignment 2 ini, kalian cuma perlu Microsoft Word, boleh nanti dikumpulkan dalam MS Word aja atau mau di-convert ke PDF, terserah. Attach 8 poster tersebut beserta topik, jadi cuma topiknya aja, pengantar pamerannya nanti. Pengantar pamerannya, briefnya nanti akan dikasih di minggu ke-13 ke kalian. Jadi itu juga bakal ada sesi asistensi poster di situ ya. Jadi kita bisa ngobrol lebih lanjut seperti biasa di minggu ke-13. Terus saya perlu ingetin kalau di pengumpulan nanti ya di tanggal 20 Januari itu jangan lupa cek size file yang kalian kumpulin. Karena saya tahu gambar-gambar poster biasanya high resolution dan berat-berat. Jadi minta tolong dikompres kalau seandainya filenya terlalu besar. Kompres pada ukuran web aja cukup supaya dia tidak pecah dan masih bisa dilihat. Pastiin kira-kira ada di range berapa ya, 2 mega, 3 mega, 4 mega masih oke lah gitu sampai level itu. Tapi jangan sampai 10 mega, itu udah terlalu besar ya. Terus pengumpulannya seperti apa? Masing-masing dosen nanti akan menginstruksikan cara pengumpulan assignment 2 ini. Kalau saya, tentunya saya bakal pakai Google Drive, tapi dosen yang lain saya nggak tahu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk saat ini dari brief assignment 2 untuk estetika ini. Jadi kalian punya banyak waktu untuk mencoba mengumpulkan dulu poster-poster itu, dicoba diresapi yang dengan baik, dan dicoba dibaca makna di belakangnya, yang mana yang kira-kira mengandung bahasan-bahasan konsep itu, sambil kita jalan juga ya, dari minggu per minggu ini akan ada banyak bahasan. Jadi setidaknya sambil tiap kalian datang ke kelas, kalian masih bisa ikut langsung berpikir, ini cocok atau enggak dengan poster yang saya pilih. Oke, saya stop di sini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung kontak saya.